Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam konten tanya jawab tentang 16 fadilah tentang sholat atau keutamaan tentang sholat yang kontennya sudah dibahas minggu kemarin atau pekan kemarin oleh guru kita Al-Ustadz Haji Adi Nurseha MC MPD. Nah, pada konten kali ini kita akan mengupas tuntas tentang 5 keutamaan yang telah dibahas oleh guru kita bersama, oleh Ustadz Adi Nurseha LCMPD. Alhamdulillah, guru kita Ustadz Adi Nurseha sudah berada di tengah-tengah kita semua. Ustadz Adi, gimana kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Antum gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Mudah-mudahan selalu dilindungi oleh Allah ya. Amin 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 ya Allah. Yang pertama itu tentang surah An-Nisa. Ya, surah An-Nisa ayat 142 yang dimana itu membahas tentang Allah mencela orang yang melalaikan dan malas-malasan dalam menunaikan sholat. Ya, contohnya ada suatu kasus ketika ada seorang yang bekerja di suatu perusahaan, sedangkan perusahaan itu mempunyai peraturan orang itu harus sholat, contohnya sholat zuhur itu jam 2.30. Ya, yang jadi pertanyaan saya, apakah orang tersebut termasuk dan dinamakan orang-orang yang melalaikan dalam sholat? Ya, silakan Ustadz dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan salaman amma ba'du. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terima kasih atas kesempatannya oleh Ustadz Irfan Mahendra SPD terkait dengan pembahasan kemarin tentang orang yang lalai dalam sholatnya. Memang kita menemukan berbagai ayat Al-Quran tentang ancaman-ancaman orang-orang yang melalaikan sholatnya, seperti di surat Al-Maun ya. Alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang lalai dengan salatnya, yaitu ara'aital ladzi yukadzibu biddin, yaitu orang yang mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah orang yang salat tapi lalai dalam salatnya. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan di dalam surat An-Nisa yang kemarin saya bahas, Allah Subhanahu wa taala itu merasa tertipu. Kemudian Allah akan menipu balik dengannya. Lah, kemudian bagaimana yang dimaksud dengan lalai atau tipuan dari orang tersebut yang disebut dengan orang munafik kan? Nah, begini. Kalau misalnya seseorang itu sholat, sengaja dia tinggalkan sholat atau menunda-nunda sholat, jangankan meninggalkan, contohnya menunda ada. Misalnya azan jam 12 siang, kemudian azan zuhur jam 12 siang, kemudian dia tunda sampai setengah 3 sore, menjelang asar 15 menit lagi. Ini termasuk orang yang lalai dengan sholatnya, apabila dia tidak ada urgenitas atau tidak ada pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Akan tetapi jika misalnya dia terkait dengan pekerjaan yang harus dia selesaikan, kemudian dia punya keperluan yang sangat penting ya, maka di dalam Islam itu kewajiban dalam sholat itu namanya wajib muasa. Jadi kewajiban itu ada dua, ada namanya wajib mudhayyaq, ada wajib muasa.
Wajib mudhayyak itu wajib yang terikat dengan waktu. Apabila dia keluar dengan waktu tersebut, maka tidak sah ibadahnya. Contohnya seperti ibadah haji, ya, karena waktunya sudah ditentukan. Kemudian seperti puasa, ya, pada subuh sampai maghrib itu harus. Kalau di luar itu tidak boleh dan tidak sah. Nah, salat itu termasuk kriteria al-wajib al-muwassal. Wajib, ibadah yang wajib yang waktunya bisa dipilih, disesuaikan dengan kesempatan dia salat, ya. Kalau dia salatnya itu bisa dilaksanakan, langsung dia laksanakan, itu lebih baik. Seperti ketika ada satu hadis dari baginda Rasulullah SAW, ayu amali ahabba ilallah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Salah satunya adalah as-salatu ala waqtiha. Di sini salat awal waktu bukan wajib, tapi adalah fadilah, ada keutamaannya, lebih afdol daripada salat yang di luar tepat waktu. Salat yang dinamakan salat al-wajib muasa itu kita bisa milih dari zuhur, ya, azan zuhur sampai menjelang asar, itu boleh memilih, asal kita punya urgenitas yang lain yang di luar daripada kemalasan atau kita mengabaikan sholat di awal waktu. Karena ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim tentunya. Rasulullah SAW bersabda, "Man nasiya sholatan, barang siapa yang lupa akan sholatnya, au nama anha, atau karena dia tertidur." Jadi dia bisa lupa, bisa tertidur, ya. Fakafaratuha, maka cara kafaratnya atau cara sholatnya, cara kodoknya, atau bukan kodoknya tapi cara dia melaksanakan hal itu, yusalliyaha idza dzakaraha, sholat ketika dia ingat. Nah, ini satu hadis dari baginda Rasulullah, artinya sholat itu tidak harus disesuaikan dengan waktu, tepat waktu. Kalau di luar tepat waktu maka dia hukumnya dosa, enggak, hukumnya lalai. Nah, dilihat dulu, ya, ilatnya itu apa? Kenapa dia meninggalkan sholat? Kalau dia meninggalkan sholat karena malas, karena dia leha-leha, atau karena dia punya kesibukan tapi kesibukannya tidak urgent bagi dia, itu bisa dimaksud dengan orang yang lalai dalam sholatnya. Tapi kalau dia punya urgenitas yang tinggi seperti pekerjaan dan lain sebagainya, nanti dia jam 2 bisa sholat, atau jam setengah 2 bisa sholat, kemudian dia sholat, melaksanakan sholat, maka itu tidak termasuk. Bahkan orang yang tertidur, ya, kemudian dia bangun di luar waktu sholat pun bahkan dihukumi bukan qadha. Contohnya gini, Ustadz Irfan misalnya habis ngajar capek banget, ya, tidur jam 11 malam, kemudian gak bangun-bangun sampai terlelap saking ngantuknya, bangun jam 7 pagi. Kemudian kita kaget langsung, Masya Allah, subuh. Nah, ketika kita ingat subuh, langsung sholat. Hukumnya jangan usolli fardhas subhi rakaataini qadaan, tetapi tetap adaan. Kenapa? Karena itu bagian daripada tidak disengaja maupun tidak malas-malasan dalam sholatnya. Bahkan kalau kita lupa pun gak hanya tertidur, ya, kita lupa saja dalam perjalanan atau sibuk yang kita terus teringat langsung sholat. Nah, yang bahaya begini, Ustaz Irfan, apabila ada seseorang yang sholat tetapi sholatnya itu dia lupa, kemudian dia nggak langsung menjalankan sholat pada ketika ingat sholatnya, nah itu termasuk orang yang lalai juga. Contohnya begini, Ustadz Irfan udah telat jam 7 pagi bangun, ya, kemudian leha-leha lihat HP dulu, ya, sarapan dulu, ya, ngobrol dulu, itu termasuk orang lalai juga. Nah, ini kalau masalah qadha, masalah yang sholat yang lalai itu dengan syarat itu dia tidurnya di bawah jam 12 malam. Seperti contohnya kita bangun kemudian tidur lagi, nah itu nggak termasuk. Artinya dia tidur plek dari malam sampai pagi hari. Itu mungkin jawaban saya. Ya, nyambung pertanyaan ya, ini ya, boleh. ya.
Contohnya kalau ketika kita ada pertandingan sepak bola gitu, kita kan dari sore tuh sampai malam, karena kalau seperti Liga-Liga Champion kan mainnya jam 2 gitu ya. Iya. Nah, terus kita selesai jam 4. Nah, jam 4 itu kita ada niat ingin melaksanakan sholat, tapi mata ngantuk tuh, kita rebah-rebahan atau akhirnya tertidur, terus bangun contohnya jam 7 atau jam 8. Nah, apakah contoh seperti ini termasuk orang yang lalai? Dan termasuk. Kenapa termasuk orang yang lalai? Karena dia melaksanakan sesuatu atau melaksanakan pekerjaan di malam hari dengan sia-sia. Jangankan seperti itu, misalnya Ustadz Irfan sholat tahajud sampai 12 rakaat, bangun setengah 3 sholat tahajud 12 rakaat, kemudian tiba-tiba Ustadz Irfan zikir, ngantuk tuh zikirnya, mungkin karena capek atau mungkin karena terlalu dini hari bangunnya, kemudian lepas sholat subuh bangun jam 8, itu juga termasuk bagian daripada dosa. Kenapa? Karena lebih mengutamakan sunnah ketimbang yang wajib. Lah apalagi bola gak ada kesunahan. Liga Champion tidak ada kesunahan, Ustaz ya. Jadi kalau misalnya kita mau nonton bola, begadang silahkan, tapi jangan sampai terlewat sholat subuh ya. Kemudian kalau bisa ketika kita begadang ya harus tetap sholat subuh, ketika azan langsung sholat gitu, nggak berjamaah ya monggo silahkan, habis itu tertidur nggak jadi masalah, yang penting kewajiban dia sudah dilaksanakan seperti itu. Ada lagi yang menyambung? Cukup mungkin untuk pembahasan yang fadilah tentang yang nomor 5 ya. Sekarang ada lagi pertanyaan tentang hadis yang mengatakan bahwa sholat adalah amalan yang pertama akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pertanyaan, bagaimana jika ada orang yang sholatnya baik tapi masih suka melaksanakan maksiat? Contohnya rajin sholat tapi masih suka korupsi ya, karena suatu tuntutan. Apakah orang yang semacam ini bisa dikatakan sebagai orang yang baik dalam sholatnya? Pemirsa Sedikit TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertanyaan yang luar biasa dari Ustadz Irfan. Jadi begini, ketika kita baca di Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45 itu udah dijelaskan. Orang-orang juga udah tahu, dan bahkan ulama-ulama, kiai-kiai, ustadz-ustadz itu sering berdialog atau sering menyampaikan. Bahkan ada satu kitab namanya kitab Innas Shalat Tanha 'anil Fahsya'i wal Munkar. Waktu dulu saya di Tebuireng ngaji kitab itu, Innas Shalat Tanha 'anil Fahsya'i wal Munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Itu udah jelas tuh, dan tidak bisa tidak bisa ditafsiri dengan hal-hal yang lain. Jadi begini, Ustaz, ketika seseorang itu sholat, sebenarnya sholatnya itu sudah bisa memproteksi kehidupan dia, memproteksi akhlakul karimah dia, memproteksi segala perbuatan-perbuatan dia dari perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan keburukan. Karena Al-Quran itu gak pernah bohong, karena itu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang sholat, udah pasti dia akan tanha 'anil fahsya wal munkar, pasti dia akan mencegah perbuatan keji dan munkar. Lalu pertanyaannya, apabila ada orang yang sholat terus, kemudian dia tetap mencuri, tetap berkhianat, tetap bermaksiat kepada Allah, tetap melaksanakan perbuatan-perbuatan tercela, maka yang perlu dipertanyakan adalah sholatnya. Ya, udah bener belum sholatnya? Udah yakin belum dia sholatnya? Ya kan? Ketika kita membahas surat An-Nisa yang tadi itu, yang Allah akan menipu orang-orang yang lalai dalam sholatnya karena dia menipu Allah. Nah, itu yang dimaksud di surat An-Nisa. Jadi di surat An-Nisa itu udah dijelaskan bahwa kriteria orang yang menipu Allah, orang munafik itu ketika dia sholatnya malas-malasan. Ketika dia berdiri malas-malasan. Yang kedua, sholatnya bermaksud ria. Dan yang ketiga, sholatnya itu tidak mengingat Allah kecuali sedikit saja. Nah,
Itu perlu dipertanyakan. Ketika ada orang yang melaksanakan sholat, kemudian sholatnya itulah tidak berefek kepada perbuatan baiknya, malah jadi berbuat kejelekan. Habis sholat nyuri sendal, habis sholat nipu orang, habis sholat korupsi, habis sholat tetap melaksanakan kemaksiatan, maka pasti sudah dipastikan ya di surat An-Nisa itu bahwa dia sholatnya punya 3 kriteria tadi. Entah sholatnya malas-malasan, entah sholatnya karena ria, entah sholatnya tidak khusyuk. Itu 3 hal. Makanya kita sebagai seorang muslim, apabila kita sedang sholat, seperti kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita sholat, wudu dulu, ya kan? Bersihkan badan dulu, kemudian pikiran-pikiran kita sampingkan dulu. Kemudian kita suruh baca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Untuk apa? Untuk supaya menghilangkan was-was, menghilangkan godaan-godaan syaitan, menghilangkan pikiran-pikiran yang berkecamuk, kemudian hati-hati yang riya. Nah, tujuannya seperti itu. Ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai punya 3 perasaan seperti surat An-Nisa itu, yaitu sholatnya malas, kemudian ria, kemudian tidak khusyuk.